Tabik pun rakyat Swarnadwipa. Apa kabarnya? What? Maksudnya apa kabarnya nih? Oi Kang, kita kan lagi di konten umum, pakai bahasa Indonesia ge. Lauk bebek dibakar saja. Iya dek, kakang lupa. Oh iya Kang, kita hari ini mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas jenderal-jenderal Indonesia yang ternyata sebagian besar berasal dari Sumatera Selatan. Wah seru tuh Kang, ayo kita terbang dan mulai perjalanan. Ayo dek, kita terbang dan mulai perjalanan. Jangan lupa bawa asoy bang. Aku suka mabuk di perjalanan. Hahaha. Oke deh, aman. Nah, rakyat Swarnadwipa, jenderal asal Sumatera Selatan cukup banyak loh. Sehingga ada julukan atau istilah kalau Sumatera Selatan itu ialah gudangnya para jenderal. Para jenderal asal Sumatera Selatan ini menduduki jabatan penting baik saat masih aktif maupun setelah pensiun atau purnawirawan. Tak tanggung-tanggung, ada yang menjadi Kapolri, Pangkostrat hingga Ketua KPK dan Menteri. Berikut kami rangkum dari berbagai sumber daftar jenderal asal Sumatera Selatan. Yang pertama, Muhammad Tito Karnavian. Jenderal asal Sumatera Selatan pertama, yakni Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, Jenderal kelahiran Palembang. Pada 26 Oktober tahun 1964 ini merupakan salah satu putra kebanggaan Sumsel. Tito menduduki berbagai jabatan penting di Polri, mulai dari Kapolda, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT, hingga Kapolri dari 2016 hingga 2019, serta menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sejak era Presiden Jokowi, hingga kembali menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua, Ria Mizard Riyakudu. Jenderal asal Sumatera Selatan selanjutnya dari TNI Angkatan Darat, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Riyakudu. Pria kelahiran Palembang pada 21 April tahun 1950 ini merupakan salah satu jenderal top TNI. Pada masa aktifnya, Ria Mizard menduduki jabatan penting di TNI seperti Pangdam Brawijaya, Pangdam Jayakarta, Panglima Kostrat hingga menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari tahun 2002 hingga tahun 2005. Beliau juga merupakan mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Jokowi dari tahun 2014 hingga tahun 2019 yang tergabung dalam Kabinet Kerja, lalu di kemudian hari digantikan oleh Pak Prabowo Subianto. Yang ketiga, Susno Duaji. Berikutnya, Jenderal asal Sumatera Selatan yakni Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Pria kelahiran 1 Juli tahun 1954 ini merupakan putra kebanggaan Sumatera Selatan, asal kota Pagaralam. Pak Susno Duaji merupakan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabareskrim Polri yang menjabat sejak tanggal 24 Oktober tahun 2008 hingga tanggal 24 November tahun 2009. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Yang keempat yaitu Firly Bahuri. Selanjutnya yakni Komjen Pol Purnawirawan Firly Bahuri. Perwira tinggi polisi yang satu ini berasal dari Ogan Komering Ulu, Batu Raja, Sumsel. Pada masa aktif di Polri, Firly sudah menduduki jabatan penting di banyak tempat. Di antaranya Wakapolda Banten, Kapolda di sejumlah tempat, termasuk Polda Sumatera Selatan, Kabar Harkam Polri, dan bahkan juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kelima, Syaiful Rizal. Letjen TNI Purnawirawan Syaiful Rizal merupakan Danjen Kopassus pada Februari tahun 2005 sampai awal September tahun 2006. Pangdam 9 Udayana serta Dankodila TNI Angkatan Darat. Ia merupakan Jenderal Bintang 3. Kelahiran Kabupaten Lahat pada 2 Juni tahun 1952. Yang keenam, Burhanuddin Amin. Letjen TNI Purnawirawan Burhanuddin Amin merupakan salah satu perwira tinggi TNI asal Sumatera Selatan, tepatnya Pendopo, Kabupaten Patlawang.
Ia adalah Pangkostrat pada 17 Februari tahun 2010 hingga 30 September tahun 2010, menggantikan Jenderal TNI George Toisuta yang diangkat menjadi KSAD saat itu. Sebelumnya, pria kelahiran November tahun 1952 ini menjabat Pangdam 1 Bukit Barisan. Yang ketujuh, Muhammad Hasan. Jenderal asal Sumatera Selatan berikutnya, Muhammad Hasan merupakan Kapolri 1971 sampai 1974, Jenderal kelahiran Muara II, Oku Selatan pada Maret tahun 1920 ini merupakan salah satu tokoh asal Sumsel yang membanggakan. Setelah pensiun, Muhammad Hasan menjadi duta besar untuk Malaysia. Kemudian namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit Bayangkara Palembang. Yang ke-8, Syahrir MS. Letjen TNI Purnawirawan Syahrir MS. Ia merupakan jenderal asal Sumatera Selatan yang lahir di Batu Raja, Kabupaten Oku, pada Juli tahun 1947. Jenderal satu ini terlibat berbagai operasi, seperti di Aceh hingga operasi Seroja di Timur Timur. Alumni Akabri 1971 ini pernah menjabat Danjen Kopassus, Asops KSAD, dan Kodiklat TNI Angkatan Darat. Yang ke-9, Makmun Murad. Pria kelahiran Batu Raja, 24 Desember tahun 1924, Jenderal TNI Purnawirawan Makmun Murad merupakan jenderal yang menduduki jabatan penting pada masanya. Saat menyandang bintang 2, Makmun Murad mengemban jabatan Pangdam dan Pangkostrat, kemudian bintang 3 menjabat Pangkowilhan 2, dan jenderal penuh dengan jabatan KSAD. Yang ke-10 yaitu Iskandar Hasan. Iskandar Hasan merupakan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir bintang 2 atau Inspektur Jenderal. Irjen Pol Purnawirawan Iskandar Hasan merupakan putra Sumsel kelahiran Lubuk Linggau pada tanggal 1 Mei tahun 1955. Ia merupakan mantan Kapolda Aceh dan Kapolda Sumsel. Pada tahun 2013, Iskandar Hasan pernah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumsel. Saat itu, Iskandar Hasan berpasangan dengan Hafiz Thohir, adik kandung Hatta Rajasa. Yang ke-11, Zulkarnain Adinegara. Jenderal asal Sumatera Selatan selanjutnya yaitu Jenderal Bintang 2 dari Polri, yakni Irjen Pol Purnawirawan Zulkarnain Adinegara. Jenderal kelahiran Oku Timur ini juga perwira tinggi Polri yang pernah menjabat sebagai Kapolda Sumsel. Kemudian ditunjuk oleh Kapolri menjadi Kakorpolairut Baharkam Polri. Yang ke-12, Muhammad Iqbal. Irjen Pol Muhammad Iqbal, Jenderal kelahiran Palembang pada 4 Juli tahun 1970. Pada tahun 2021, Muhammad Iqbal menjabat sebagai Kapolda Riau. Ia cukup populer karena pernah menjabat sebagai Kafid Humas Polri yang banyak berhubungan dengan media. Kini sejak Mei tahun 2025, beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Yang ke-13, Eko Indra Heri. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan atau Irjen Pol Purnawirawan, Profesor Dr. Eko Indra Heri adalah mantan Kapolda Sumsel. Ia tercatat aktif menduduki posisi sebagai Kapolda Sumsel pada tahun 2020 hingga 2021. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten SDM Polri. Semasa dinasnya, Eko juga pernah menjabat sebagai Kapolres Lahat dan Kapolres Demak. Jenderal Bintang 2 ini resmi pensiun sebagai perwira tinggi Polri pada tahun 2022. Yang ke-14, Agus Suhardi. Letjen Purnawirawan Agus Suhardi yang lahir di Palembang pada tanggal 24 Juli tahun 1965. Ia pernah menduduki beberapa jabatan strategis, baik di lingkungan TNI AD maupun Markas Besar TNI. Sebelum purna tugas, pada tahun 2023, Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Agus Suhardi menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Nah, Dek, itulah tadi beberapa jenderal yang ternyata berasal dari Sumsel. Wah, banyak juga ya, Kang. Julukan gudangnya para jenderal kayaknya memang sangat pas diberikan ke Provinsi Sumsel, dan itu tadi baru sebagian ya, Kang? Iya benar, Dek, itu baru sebagian, masih banyak yang belum disebutkan. Semua jenderal itu hebat-hebat ya, Dek, pahlawan dari Sumsel dan kebanggaan Sumsel. Nah, kalau Ade sendiri tuh
kebanggaan di hati kakak. Hahaha. Di manolah kantong asoy tadi? Nak muntah aku dengernya.